Thailand. Nah, ini cuman maksudnya ini ya, ini terlepas ini my personal view sih. Saya kalau dari saya sih sebenarnya ngeliatnya gimana gitu. Jadi Intiland tuh company-nya bagus ya. Saya udah pernah lihat mereka punya project di Surabaya itu bagus banget, mewah banget. Eksekusi mereka juga lumayan bagus ya. Kayak terus kalau kita lihat kan mereka punya yang kayak Serenia Hills ya. Itu saya juga lihat, ini mereka eksekusinya tuh sebenarnya sangat bagus. Terus habis itu mereka punya yang kayak model apartemen yang 57 Promenade itu juga kayak eksekusinya lumayan bagus gitu. Saya suka lah proyek-proyeknya mereka tuh by design, by pengelolaan itu sangat positif ya. Nah, cuman kita ngomongin dari sisi financial atau numbers ya. Mungkin ini jatuhnya saya lebih ngeliatnya ke short term to medium term sih. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan buat mereka punya marketing sales, kemarin di kuartal 1 tuh nggak terlalu bagus. Mereka cuman punya pencapaiannya cuman 266 miliar, itu turun 47%. Dan kalau kita bandingin sama target mereka yang tahun ini 2,4 triliun, itu cuman 11% doang. Nah, jadi itu yang sebenarnya agak yang jadi concern. Cuman in overall yang sebenarnya saya masih agak-agak berisiko yang lihat kayak Intiland ini my personal view juga. Jadi kan sebenarnya gini ya, kalau misalnya buat kayak properti, itu tuh sangat penting ibaratnya kayak tingkat utang yang ibaratnya tuh bagus gitu ya. Kenapa? Karena bisnis model ini tuh sangat tergantung terhadap mereka punya expansion. Kayak contohnya kalau seandainya tanahnya mereka tuh udah terbatas gitu ya, tanah mereka udah terbatas, mau nggak mau kan mereka harus lakukan adalah akuisisi lahan. Makanya saya akan sangat appreciate sebenarnya kalau seandainya uh, emitennya ini punya sustainability yang panjang. Contohnya misalnya kayak Pakuan. Pakuan emang lahan nggak terlalu banyak gitu ya. Cuma sustainability-nya datang dari recurring income mereka. Kalau kita lihat BSD, Sumarekon, Ciputra, itu tanahnya tuh banyak banget gitu. Sampai 2.000-3.000 hektar. Nah, jadi kayak, wah ini menurut saya sih harusnya masih akan bisa lebih bagus nih kalau buat long term-nya. Nah, cuman kalau misalnya seandainya lahannya udah terbatas, mereka butuh tuh ibaratnya kayak mereka punya tingkat utang yang rendah. Karena kalau misalnya tingkat utang yang rendah, mereka tuh punya capability buat melakukan expansion, working capital-nya juga ada. Nah, cuman kalau kita lihat si Intiland ini, kalau kita lihat tingkat utangnya, mereka net gearing-nya tuh lebih gede bahkan dibandingkan sama si Agung Podomoro. Mereka net gearing-nya tuh 0,74 kali. Kemarin tahun lalu 0,6. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya jadi sedikit concern saya sih ya kalau buat yang ke Intiland ya. Jadi itu mungkin ini